Saya bertanya, tadi pagi saya bertanya, khotbah malam ini agak berbeda dalam sisi lain. Kenapa orang Israel itu harus menyeberangi sungai Yordan sebelum mereka masuk tanah perjanjian? Bukankah mereka bisa melewati jalur lain? Kenapa orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan? Coba kita lihat dalam Yosua pasal 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dalam pasal 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Saya berpikir berkali-kali dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat untuk saya menjawab pertanyaan ini. Kenapa orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan? Kemarin kami bukan kebetulan bisa melihat langsung Gunung Nebo. Sebelum Gunung Nebo itu wilayah Yordania yang dikatakan wilayah orang Moab, dan Israel terletak di depan Gunung Nebo. Di situ wilayah tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam kitab Yosua, sungai Yordan itu identik dengan batas-batas wilayah. Sehingga ketika dikatakan orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan, sebetulnya orang Israel sebelum masuk tanah perjanjian, mereka harus melewati sebuah sungai yang menjadi batas alam untuk mereka menginjak tanah perjanjian. Sungai Yordan adalah sungai yang unik karena sungai ini bermuara bukan ke laut yang normal, dalam arti laut yang kadar garamnya tidak terlalu kuat. Sungai Yordan adalah sungai yang bermuara ke laut mati. Dari laut, kenapa dibilang laut mati? Ini merupakan laut yang tempat yang paling rendah di permukaan bumi. Dia punya kerendahan itu 394 di bawah permukaan laut. Jadi kalau laut begini, di bawahnya lagi itu laut mati. Sehingga sungai Yordan ini dikatakan sungai paling rendah di permukaan bumi. Sungai Yordan ini mengalir dari Danau Galilea, dia turun ke bawah ke laut mati. Dari laut mati, sungai Yordan ini nggak bisa kemana-mana lagi karena namanya laut mati. Dia hanya menerima aliran air sungai, namun dia tidak mengalirkan kembali keluar. Jadi unik sekali. Sehingga nama Yordan itu dalam bahasa Ibraninya Nehar Ha-Yarden, itu berarti turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Dari Laut Galilea, Danau Galilea, itu turun ke bawah ke Laut Mati, di situ dia mandek. Sungai Yordan berarti Nehar, Yarden artinya turun ke bawah. Sungai ini tidak bermuara kemana-mana seperti Sungai Kapuas bermuara ke laut apa ya di situ ya? Bukan Laut Jawa kali ya. Nah, sungai ini hanya bermuara di Laut Mati. Sungai Yordan ini merupakan satu sungai yang cukup sangat penting ya bagi kehidupan bangsa Israel. Hari ini saya baca di sebuah website, sungai ini sudah tercemar oleh industrialisasi sekarang. Nah, sebelum masuk tanah perjanjian, bangsa Israel itu berkemah 3 hari di tepi sungai Yordan. Sebelumnya mereka tinggal di tempat namanya Sitim. Bapak Ibu coba lihat pasal 3 ayat 1. Saya ingin kita melihat background ayat ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Sitim itu artinya pohon penaga. Jadi orang Israel dari padang gurun berkemah di Sitim. Di Sitim ini Musa masih hidup. Musa menerima banyak perintah. Di sini Musa memutuskan Yosua harus menggantikan dia atas petunjuk Tuhan. Di Sitim ini kemudian Musa naik ke Gunung Nebo dan dia mati. Di Sitim ini Musa masih hidup. Saudara, arti kata Sitim itu pohon penaga. Pohon penaga itu pohon apa? Itu pohon yang tinggi di daerah, yang tumbuh di daerah Israel. Dia tingginya bisa 4-8 meter, kayunya kayu keras. Ini kayu kualitas bagus. Sehingga ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat tabut perjanjian,
membuat kemah pertemuan, Tuhan suruh pakai kayu sitim. Sudah bisa bayangkan, Israel ada di tempat yang bernama Sitim, artinya apa? Kayu yang dipakai untuk tabut perjanjian, kayu yang dipakai untuk sesuatu yang kudus. Namun apa yang terjadi? Saudara lihat dalam Bilangan pasal 25, kita melihat apa yang bangsa Israel kerjakan saat mereka ada di Sitim. Ini sangat memalukan. Tidak cocok dengan namanya, mereka ada di Sitim, tapi kelakuan mereka sangat memalukan. Saudara lihat baik-baik, Bapak Ibu lihat baik-baik, ayat pasal 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Di Sitim, Israel, ya, jadi dari pembuangan setelah mereka berputar-putar selama 40 tahun yang mengakibatkan banyak orang tewas, camkan, di sini masih ada generasi Mesir, generasi yang tinggal dari Mesir, ya, mereka tinggal di sini, mereka berkemah. Di sini kelakuan mereka nggak berubah, mereka nggak kapok melihat orang-orang saudaranya sudah tewas di padang gurun karena dosa. Waktu ular tembaga itu, mereka tinggal di Sitim, kemudian mereka bergaul dengan penduduk Sitim, mereka berzina dengan perempuan-perempuan dari Sitim, bahkan lebih ekstrim lagi, mereka menyembah Allah orang Sitim, namanya siapa? Baal Peor. Saudara harus ingat, kalau disebut Baal Peor, Baal itu bukan dalam arti hanya satu dewa. Baal itu sebutan, Baal itu artinya tuan atau master. Peor itu nama tempat. Peor itu nama gunung di dekat Gunung Nebo. Jadi Baal Peor artinya dewa Gunung Peor. Baal itu master. Baal itu dewa apa? Saudara, kalau Israel tanah yang sangat kering, yang dibutuhkan apa kira-kira? Hujan. Yang laku di sana bukan dewa panas, tapi dewa hujan. Hanya Ibu Leni itu pakai jaket, oke? Panas, lagi panas memang panas, lagi dingin memang dingin. Nah, di Israel itu yang dibutuhkan itu hujan. Jadi Baal itu dewa hujan, dewa petir. Jadi kenapa disembah? Karena mereka mengharapkan hujan. Hujan itu nggak seperti Indonesia. Hari ini katanya musim panas tetap hujan. Musim hujan tetap panas. Enggak. Jadi di sana tuh hujan sangat berharga hingga dipersonifikasikan hujan itu sebagai satu dewa. Jadi dikatakan dewa Baal Peor itu dewa yang bertakhta di daerah Peor. Mereka menyembah, orang Israel menyembah dewa Baal Peor. Dan itu mengakibatkan kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memusnahkan generasi terakhir dari Mesir. Jumlahnya pasal 25 ayat 9. Bilangan berapa orang yang harus meninggal? 23.000. Kenapa Allah begitu tegas terhadap kondisi ini? Karena Allah nggak mau dipermainkan, Allah nggak mau dipandang remeh. Seperti waktu mereka ada di Mesir. Saat mereka ada di Mesir, sebetulnya yang jadi tuan itu bukannya dewa Amon-Ra, bukannya dewa Isis, bukannya dewa-dewa tertentu, tapi orang yang jadi dewanya. Kenapa? Dewa bisa disogok, bisa diatur. Hari ini kita lebih suka Tuhan kita seperti itu. Kita kasih persembahan, kita barter sama Tuhan. Bukankah kita suka dengan Tuhan yang bisa diatur? Betul atau betul? Betul atau betul? Kita suka dengan Allah yang begitu gampang menyerah oleh rengean kita, tuntutan kita, oleh rayuan kita. Seakan-akan Allah nggak punya wibawa. Allah mau tunjukkan begini, sekalipun kamu umat pilihan, sekalipun di depan kamu sudah ada tanah perjanjian, sekalipun kamu sudah melewati masa padang gurunmu, kamu ada di kota Sitim, tapi kalau kamu berdosa, kamu mati. Artinya apa? Allah mau menunjukkan kewibawaannya di hadapan umat pilihannya. Jadi jangan mentang-mentang umat pilihan saenake dewe. Ya, semaunya kamu ngatur Tuhan. Udah berbuat dosa, nikmati seks bebas, nikmati ini, mau masuk tanah perjanjian. No. 24 orang ini dikasih kesempatan untuk mereka bertobat di Sitim. Justru mereka masih berbuat dosa. Akibatnya hanya 2 orang dari generasi mula-mula yang tinggal di Mesir yang bisa masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang dari puluhan ribu orang yang tinggal di Mesir, yang dibawa Tuhan untuk keluar dari Mesir, melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa, Tuhan kasih anugerah. Mereka jatuh dalam dosa, Tuhan kasih kesempatan. Tapi di titik terakhir di Sitim, tempat di mana seharusnya sesuai dengan namanya mereka lakukan sesuatu yang kudus, mereka justru berbuat cemar.
mereka dimusnahkan Tuhan. Berapa jumlahnya? 24.000. Saudara nggak bisa bilang Allah kita Allah yang kejam. Allah kita Allah yang tegas. Hari ini kenapa kita masih hidup kalau kita berbuat dosa? Ada darah Yesus yang menaungi kita. Amin. Itulah sebabnya banyak orang bilang kita hidup dalam zaman anugerah. Anugerah karena Yesus. Nah, ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sebelumnya mereka berkemah di tepi sungai Yordan selama 3 hari. Saudara tahu nggak 3 hari itu ngapain? Ternyata 3 hari itu waktu buat bangsa Israel mengadakan upacara-upacara, kegiatan-kegiatan untuk mereka menguduskan diri. Jadi nggak kayak kita hari ini, habis dari berbuat dosa di luar, datang ke gereja, kita tinggal minta, ya Tuhanku, kuduskanlah aku dengan darahmu. Itu kan gampang. Kenapa kita begitu gampang? Karena sudah ada Yesus yang membuat kita layak. Waktu zaman dahulu, sebelum masuk tanah perjanjian, selama 3 hari, di tepi sungai Yordan, bangsa Israel harus menguduskan diri mereka sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Kenapa? Tanah perjanjian sesuatu yang hanya Tuhan sediakan bagi umat yang layak bagi Dia. Amin. Amin. Tanah perjanjian disediakan Tuhan hanya untuk siapa? Umat yang layak bagi Dia. Kenapa kita begitu takut mengklaim bahwa kita layak buat Tuhan? Kenapa? Saya percaya karena kita masih punya batasan-batasan yang membuat kita takut untuk mengklaim bahwa kita layak bagi Tuhan. Batasan itu seringkali mengikat kaki kita, menghambat ruang hidup kita, hingga kita nggak berani maju. Israel harus melewati sungai Yordan. Apa arti sungai Yordan? Turun. Turunnya kemana? Laut mati. Israel harus berani menerobos sesuatu yang menghalangi mereka. Apa yang menghalangi mereka? Sungai Yordan. Kalau mereka berdiam di situ, mereka nggak menikmati tanah perjanjian. Betul nggak? Saudara harus berani melintasi Yordan yang akan membuat engkau turun ke laut mati. Laut mati nggak ada kehidupan. Sungai Yordan tuh nggak ada kehidupan. Dia hanya pintar nerima tapi nggak pernah membagi. Orang Kristen yang hanya pintar terima tapi nggak pernah mengaplikasikan apa yang dia terima dalam kehidupannya, itu sama dengan Kristen laut mati. Kelihatannya ada tapi nggak ada kehidupan. Batas-batas itu seringkali membuat kita nggak bisa bertumbuh. Kalau Israel tidak menguduskan diri, dia nggak layak untuk masuk tanah perjanjian. Sebab itu Tuhan dengan rinci, kalau saudara lihat dalam Yosua pasal 3, Tuhan dengan rinci memberi peraturan bagaimana melewati sungai Yordan. Di situ Tuhan dengan sangat tegas berbicara, memberi petunjuk bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian dan melewati sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Israel masuk sungai Yordan, yang di depannya siapa? Musa, Yosua, atau Tuhan? Pernah baca kisah perjanjian lama tentang Israel keluar dari Mesir? Pernah? Semua pernah baca? Waktu Israel diperhadapkan dengan laut Teberau, kira-kira Tuhan ada di mana? Siapa yang bilang di depan? Angkat tangan. Siapa yang bilang di belakang? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu apa-apa? Angkat tangan. Saya mau tanya, waktu orang Israel keluar dari Mesir, betul kan? Di depan ada laut Teberau kan ya? Mereka, Musa. Kira-kira Tuhan ada di mana? Depan? Belakang. Tuhan berpindah dari depan ke belakang, dia menghadang orang Mesir. Ngerti? Tuhan sudah beri mandat buat Musa, lu ketok air terbelah. Waktu orang Israel masuk tanah perjanjian, seberangi sungai Yordan, tiang awan, tiang api nggak ada. Yang ada tabut perjanjian, itulah yang ada di depan. Dan ketika imam yang membawa tabut itu, kakinya menyentuh air sungai Yordan, secara ajaib, sungai itu terbelah dan itu jadi kering. Saya bayangkan kalau hari ini Kapuas terbelah dua, ketika Pak Sinsin dengan rombongannya, saya yakin rombongan orang-orang akan berusaha mengutin ikan yang hilang. Mungkin dia sibuk gini, weh kau jalan dulu, aku mengutin ikan. Waktu itu begitu ketatnya ketika Tuhan
lewat tabut perjanjian itu digotong oleh imam-imam, ketika kaki imam-imam menyentuh air sungai Yordan langsung terbelah dua. Saudara ingat, ketika engkau berusaha meninggalkan masa lalumu akan berusaha mengejar engkau untuk membuat engkau nggak bisa bergerak, betul nggak? Izinkan Tuhan memutus rantai masa lalumu. Amin. Ketika kau bergerak ke masa depan, jangan izinkan Tuhan hanya di belakang. Izinkan Tuhan membuka jalan bagimu. Amin. Luar biasa Tuhan. Saya baru tahu Tuhan itu ada di belakang ketika Israel menembus Laut Teberau. Saya pertama seperti saudara, depan. Karena tiang awan, tiang api. Ternyata malaikat Tuhan, tiang awan, tiang api, bergerak ke belakang. Dia menghadang Fir'aun. Dan luar biasa. Tuhan itu kalau melindungi, hikmatnya luar biasa. Pikiran saya waktu itu, Tuhan di depan, kemudian dia pindah ke belakang. Setelah sampai, dia menghadang. Firaun berhadapan dengan Israel atau Tuhan? Tuhan. Masuk tanah perjanjian. Yang membuka jalan Tuhan atau Yosua? Tuhan. Kalau engkau umat pilihan Tuhan, masa lalumu yang mengejar engkau seperti Firaun, yang membatasi engkau untuk nggak bisa. Serahkan pada Tuhan. Hari ini, kalau engkau nggak berani memotong sesuatu yang membatasi engkau, menerobos sesuatu yang membatasi engkau janji penggenapan firman Tuhan. Israel kalau nggak berani menembus sungai Yordan, dia nggak terima tanah perjanjian. Amin. Amin. Tindakan Israel menyeberangi sungai Yordan, saya katakan itu tindakan lompatan rohani. Kenapa? Mereka menerobos sesuatu yang akan menghambat mereka, tapi justru di situ mereka melihat dalam ketaatan mereka, dalam pertobatan mereka taat sama Tuhan, mereka melihat sungai itu terbelah dua dan mereka melangkah. Saat mereka masuk tanah perjanjian, keadaan gak semakin mudah, justru di situ serangan makin meningkat. Kalau saudara mengalami lompatan rohani, saya mau katakan ada 3 hal yang akan kita hadapi. Lompatan rohani itu harus saudara lakukan. Pertama, engkau harus belajar menguduskan dirimu. Miliki hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari minta dikuduskan. Agar engkau dipimpin oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang layak bagi dia yang bisa melihat perbuatan ajaibnya dia. Amin. Kalau engkau setiap hari gak punya waktu doa, engkau jangan pernah berpikir hidupmu layak bagi Tuhan. Dan jangan pernah bermimpi mengklaim janji-janji Tuhan. Amin. Yang pertama, kalau kita mengalami lompatan rohani atau spiritual leap, kita akan memasuki status yang baru. Kenapa saya bilang status yang baru? Israel itu selama 40 tahun lebih berkeliling-keliling. Kata orang Malaysia, pusing-pusing di padang gurun. Saat mereka ada di Sitim, mereka berdosa. 24.000 orang mati, yang sisanya ada di sungai Yordan. Saat mereka masuk tanah perjanjian, mereka bukan lagi bangsa pengembara, tapi mereka bangsa yang siap menggenapi firman Tuhan. Hari ini, kalau engkau mau berani melangkah, melompati semua hambatanmu itu, engkau bukan lagi orang yang berputar-putar melihat penggenapan janji Allah, tapi engkau adalah orang yang ada di wilayah penggenapan janji Allah. Amin. Banyak orang Kristen nggak terima janji Tuhan. Kenapa? Mereka ada di padang gurun, mereka ada di Sitim, berputar. Mereka nggak mau berhenti di tepi sungai Yordan untuk menguduskan diri. Mereka nggak mau taat sama tuntunan Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka ketika menginjakkan kaki di seberang sungai Yordan, mereka bukan lagi bangsa budak, mereka bangsa pemilik tanah perjanjian. Amin. Saudara bukan lagi bangsa budak. Walaupun kita budak dosa dahulunya, kita budak setan, kita budak kegelapan, tapi saat engkau terima Yesus, engkau adalah anak-anak Allah. Suatu ketika seorang istri orang kaya, nenek-nenek, naik mobil sendiri di tepi jalan, bannya kempes. Udah malam jam 11. Dia mau ke sebuah kota di depan, dia ada di tengah-tengah. Nenek-nenek kira-kira bisa gak angkat dongkrak? Kemudian dia bingung, dia mencoba memberhentikan banyak mobil yang searah ke kota sana. Enggak ada yang berhenti. Tiba-tiba berhentilah sebuah mobil jelek, truk pick up jelek. Orang ini kelihatannya seram wajahnya. Tapi orang tanya gini, "Bu, ada apa?" Nenek ini agak takut juga. Gimana? Orang ini bilang gini, "Nek, ada apa?" Nenek, bu bilang gini, dia bingung, ban saya pecah. Bisa saya bantu?
Kata orang bisa. Akhirnya ketika orang itu mulai membantu, nenek itu ada di mobil, dikunci pintu semua. Ketakutan. Dia lihat dari spion, dia lihatin orang ini begitu tulus menggantikan ban itu. Nenek ini takjub. Kemudian apa yang terjadi? Setelah selesai orang itu bilang gini, "Bu, sudah selesai." Karena nenek itu bilang, "Maafkan saya curiga sama kamu." Gak apa-apa, Nek. Sekarang nenek itu bilang gini, "Apa yang bisa saya beri buat kamu?" Nenek itu keluarkan duit tebal. "Tidak, Bu. Ibu sudah terima kebaikan saya. Teruskanlah kebaikan ini untuk orang lain yang orang lain butuhkan." Nenek ini karena takut, dia berhenti di kota terdekat. Dia istirahat. Ini nenek preman kan, nyopir mobil sendirian, berhenti. Di sini pasti nggak ada yang ngaku. Dia berhenti, kemudian dia minum. Dia melihat seorang pelayan wanita yang sedang bingung. Ini pelayan ini bingung apa? Pertama, dia harus melunasi kontrakan rumah. Kedua, dia harus melunasi uang sekolah anaknya seharga $400. Dia melayani, dia melayani nenek ini, dia nggak ceritakan nenek itu merenungkan. Dia orang kaya, tapi dia nggak bisa beli kebaikan, betul nggak? Dia orang kaya, dia nggak bisa beli kebaikan. Akhirnya dia ingatkan, kamu teruskan apa yang sudah kau lakukan. Nenek ini melihat sang pelayan ini mukanya agak murung. Kemudian nenek itu mau jalan, dia panggil pelayan itu. Pelayan itu dia nggak ngomong apa-apa. Pelayan itu membersihkan mejanya, ada $400. $400 di bawah cangkir. Pelayan itu panggil, nenek itu bilang gini, "Itu buat kamu karena saya sudah terima kebaikan." Pelayan itu pulang sekitar jam-jam 3 subuh. Dia ketok pintu rumahnya. Dia ketemu suaminya dalam keadaan letih. Dia bilang gini, "Papa nggak usah pusing lagi." "Kenapa?" "Aku tadi bertemu seorang nenek-nenek yang menolong aku memberikan uang ini." "Nenek-nenek," kata suaminya. "Naik mobil apa?" "Mercedes." "Ini ya." Suaminya tahu nenek itu yang dia tolong. Saya mau katakan, Bapak Ibu, ini kisah nyata, saya nggak sebut namanya. Ketika seorang berani menembus batas ketakutannya, ketika seorang berani melangkah dari semua yang mengikat dia, Tuhan nggak pernah biarkan dia sendirian. Amin. Yang kedua, perhatikan saudara baik-baik. Yang kedua, saya bicara dalam bahasa Inggrisnya tadi, new itu sekarang new era. New era itu zaman yang baru. Israel masuk tanah Kanaan itu dipimpin siapa? Yosua. Yosua itu hanya 1 atau 2 orang yang masih hidup dari zaman dahulu. Yosua ini nggak sehebat Musa dalam segala macam. Yosua belum bikin mujizat, betul nggak? New era artinya apa? Kalau dahulu bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah perjanjian dengan tiang awan, tiang api, mereka bisa lihat Tuhan secara langsung. Tapi saat mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan nggak lagi ada tiang awan, tiang api, yang adanya tabut perjanjian dan firman lewat Yosua. New era, engkau hidup bukan lagi oleh penglihatan-penglihatan, oleh hal-hal yang membutuhkan kepercayaan karena melihat lebih dahulu. New era bicara engkau dipimpin oleh Yesus dan Roh Kudus hadir di dalam hatimu, itu yang memimpin engkau. Tadi pagi saya bilang saya nggak terlalu suka dengan orang Kristen yang suka tanda-tanda. Jangan suka tanda-tanda. Orang zaman dahulu tuh suka minta tanda, suka minta nubuatan, suka minta nasihat-nasihat yang bersifat supranatural. Engkau sudah punya Alkitab. Kalau engkau nggak pernah baca Alkitab, engkau hanya minta nubuatan, tanda-tanda, engkau nggak bertanggung jawab. Tinggal tahu beres aja. Baca buku rohani boleh, setuju? Tapi baca sumbernya. Amin. Kita dipimpin Tuhan itu ada Roh Kudus di sini. Amin. Enggak usah terlalu mistik. Kalau engkau punya persekutuan dengan Roh Kudus, engkau sering baca firman, engkau tahu kehendak Tuhan. Enggak usah kayak dukun, "Pak Pendeta, kira-kira kerjaan apa yang cocok buat saya?" Pendeta bilang gini, "Bakatmu apa?" "Aku enggak tahu bakatku apa ya." "Gimana gue jawab?" "Lu sendiri enggak tahu." Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, berusaha dan bekerja, jangan cuma tanya-tanya. Yang gak dapat jodoh, tadi sebagian manage dirimu. Buka toko. Ini kadang-kadang orang Kristen jelek gini, "Om, minta Tuhan kirimkan pelanggan." Tuhan mungkin kirimkan pelanggan, tapi engkau gak manage tokomu. Engkau sering keluyuran pelayanan, tokomu gak laku. "Tuhan, aku sudah melayani engkau, kenapa tokoku bangkrut Tuhan?" Tuhan tanya gini, "Panggilanmu apa? Pelayan atau jaga toko?" "Jaga toko." "Jaga tokomu dan kau diberkati loh toko itu." Betul?
jangan berarti gini, pelayanan yuk. Enggak. Jaga toko, setahun enggak pernah keluar. Engkau juga sia-sia. Amin. Yang ketiga, setelah new era, yang terakhir, ini menyakitkan saudara. New level. Ketika orang Israel masuk tanah perjanjian, dia berhadapan bukan dengan yang mudah lagi. Penduduk tanah Kanaan itu orang-orang hebat, betul? Setelah saudara mengalami lompatan rohani, saudara terbang lebih tinggi, engkau semakin tinggi, serangannya pun semakin dahsyat. Orang Kristen kalau dia taat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, mengasihi Tuhan, saya percaya hidupnya akan tenang menghadapi setan. Setan akan berusaha membuat dia jatuh. Justru di situ dia menerima kekuatan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena dia bergantung sama Tuhan menghadapi serangan-serangan iblis. Lihat, tanah Kanaan nggak mungkin ditaklukkan kalau Israel nggak berserah sama Tuhan. Amin. Yeriko nggak mungkin roboh kalau Israel nggak takluk sama Tuhan. Kota Ai itu nggak bisa takluk. Kenapa? Ada dosa Akan, mencuri harta Tuhan. Itu gagal. Bandingkan dengan Yeriko, taat. Tapi Israel satu orang aja berbuat dosa, satu rombongan hilang. Dosa Akan membuat Israel nggak bisa merebut kota Ai. Sekecil apapun ketidaktaatan membuat engkau nggak bisa terima janji Tuhan. Hari ini next level kita apa? Engkau boleh punya kehidupan rohani hebat, tapi kehidupan rohanimu harus kau praktekkan di hidup sehari-hari. Saya dengar khotbah Peres bagus sekali begini. Saya hebat apapun orang di ruang doa, sedekat apapun dia dengan Tuhan, tapi saat dia berhadapan dengan dunia ini, tidak bisa mengaplikasikan Tuhan dalam hidupnya, dia sia-sia. Amin. Sehebat apapun orang punya waktu dengan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan turun naik sorga 3 jam sekali. Dia bisa turun naik sorga, habis turun naik lagi, sampai lupa ada di mana. Tapi dalam kehidupannya, tidak mengaplikasikan Tuhan dalam kehidupannya, sia-sia. Sehebat apapun kau melayani, ketika kau khotbah 30 orang tumbang semua, dan bilang, Yesus. Ketika kau memimpin pujian, engkau berkata, mari kita mengangkat pujian. Tuhan hadir. Sehebat apapun kau main musik sampai tanganmu berlipat-lipat depan keyboard. Tapi kalau kelakuanmu di luar, ketika menghadapi masalah di dunia ini, engkau nggak bisa menunjukkan Yesus kepada dunia, sia-sia. Artinya apa? Harus seimbang. Next level bicara apa? Semakin tinggi jam doamu, semakin tinggi rohanimu, semakin engkau punya kerendahan hati, semakin engkau siap menghadapi tekanan iblis. Orang Kristen nggak boleh cengeng, amin? Nggak. Mau sungguh-sungguh, Om. Ini sering nih. Aku lagi sungguh-sungguh, Om. Kenapa ya Tuhan ya? Banyak masalah. Ayo, pusing. Itu penyakit yang biasa. Setan gak pernah mau engkau diberkati. Betul? Engkau sedang ada di wilayah penggenapan janji. Mau setan segede apapun, roh dalam dirimu lebih hebat daripada roh setan. Amin. Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia lihat negeri berlimpah susu dan madu. Semakin besar tantangan, semakin hebat berkatnya. Amin. Malam hari ini 3 hal. Next level, new era, new status. Lompatan rohani bicara kemauanmu untuk menembus batas-batas. Yordanmu harus diterobos agar engkau tidak terus terkungkung dalam kejatuhanmu. Malam hari ini pilihan ada di engkau dan di saya. Kalau kita mau begini-gini terus, nikmati sitimmu, tempat berdosamu, engkau nggak bisa masuk dalam perjanjian. Tapi kalau engkau mau, yuk kita bangkit buat Tuhan. Kita berkata, aku mau Tuhan. Amin buat firman Tuhan.